إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita kenikmatan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada hari yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguh takwa adalah satu-satunya bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Rasanya baru kemarin kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Namun hari ini kita mengatakan, jangan tinggalkan kami wahai Ramadan. Belum lama kita menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Namun hari ini kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita dengan sejuta kenangan manis dan indah. Kenangan akan hari-hari berlimpah kebaikan dan berkah. Kenangan akan hari-hari yang diwarnai dengan ketundukan dan kepatuhan. Kenangan akan hari-hari penuh khusyuk dalam alunan tilawah dan doa-doa yang dipanjatkan. Kenangan akan hari-hari saling berlomba untuk berbagi dan memberi. Kenangan akan hari-hari berlinang air mata taubat dan penyesalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kaum muslimin azakumullah. Ramadan benar-benar telah mendidik kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Hamba Allah yang tercipta untuk mengabdi dan taat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba atau beribadah. Sungguh Ramadan mampu membuat kita melaksanakan berbagai ketaatan dan kebaikan. 1 bulan penuh kita berpuasa, salat malam kita dirikan, bahkan terkadang dengan bacaan dan sujud-sujud yang panjang. Lantunan ayat suci selalu berusaha kita khatamkan. Harta pun banyak disedekahkan.
bahkan para pejuang kebaikan. Mereka rela meninggalkan hiruk pikuk dunia untuk duduk di masjid-masjid Allah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sungguh, Ramadan benar-benar mampu membuat orang-orang beriman menceraikan dunia fana yang pasti akan kita tinggalkan. Kaum muslimin azakumullah, sebagaimana salafus saleh selama 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, begitu pula selama 6 bulan sesudahnya mereka khawatir, bersedih, dan selalu berdoa kepada Allah agar amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mengatakan di malam Idul Fitri, "Man hadal maqbul fanuhanni wa man hadal mahrum fanu'azzi." Siapakah di antara kita yang diterima ibadahnya pada bulan Ramadan, maka kami ucapkan selamat kepadanya. Dan siapa di antara kita yang tidak diterima amalnya pada bulan Ramadan, maka kami turut berbelasungkawa kepadanya. Itulah kalimat generasi terbaik dari kalangan orang-orang soleh di akhir Ramadan. Dan bandingkan dengan generasi kita saat ini. Bahkan Ramadan belum berakhir pun sudah seperti berakhir. Pembicaraan kita sudah berubah. Kita sudah mulai sibuk membicarakan dunia, padahal Ramadan belum berlalu dan belum berakhir. Padahal puncak Ramadan berada di akhir-akhir Ramadan, sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sabdanya riwayat Imam Al-Bukhari, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung akhirnya. Marilah kita ukur iman kita masing-masing. Kitalah yang lebih tahu siapakah sesungguhnya diri kita ini. Hal ini sebagai cermin tolak ukur bagi kita semuanya. Sesungguhnya sampai di mana sebenarnya umat ini dengan imannya. Dengan itulah kita bisa mengukur di mana umat ini berhak mendapatkan kebesaran. Karena tidak ada kebesaran bagi umat Islam tanpa adanya keimanan yang kokoh dan hati yang selamat. Kaum muslimin azakumullah, Abdul Aziz bin Abi Rawad pernah berkata, yang artinya, saya menemukan orang-orang soleh begitu semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Apabila telah selesai melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka akan diterima atau tidak. Karena mereka tahu, hafal dan paham firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, para salafus saleh senantiasa berkonsentrasi di dalam menyempurnakan dan menekuni amalan mereka. Kemudian setelah itu mereka memfokuskan perhatian agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Tidakkah kalian menyimak firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin bahwasanya kita tertulis sebagai orang-orang yang bertakwa? Atau jangan-jangan kita belum tercatat sebagai golongan orang-orang yang muttaqin? Maka sangat mungkin amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwasanya sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ayat ini beliau merasa heran. Maka beliau pun bertanya kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?"
Apakah mereka orang-orang yang beramal kemudian merasa takut itu adalah orang-orang yang suka minum khamr dan suka mencuri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "La ya binta Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat." Tidak, wahai binti Siddiq, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Akan tetapi mereka merasa takut amalan yang telah mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Coba kita renungi diri kita hari ini. Sudah berapa puluh Ramadan kita lalui? Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Dan berapa dari umur kita yang tersisa? Kemudian masihkah kita dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dengan iman dan amal sekedarnya? Terus kemudian kita berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berharap kemudian amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, orang yang mau berpikir tentu akan melihat pada dirinya apa yang telah dia lakukan selama bulan Ramadan yang lalu. Sudahkah dia memanfaatkannya untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya? Sudahkah ia mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal kebajikan? Ataukah sebaliknya, kemaksiatan, kemalasan masih dia lakukan selama bulan Ramadan yang lalu? Oleh karenanya, di bulan Syawal ini, mari kita banyak introspeksi diri. Kita melihat, kita menilai amalan-amalan kita di Ramadan yang lalu. Kalau kiranya di sana masih ada kekurangan-kekurangan, maka kita tambal di bulan Syawal ini dengan meningkatkan amal-amal soleh kita dan dengan memperbanyak taubat serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kaum muslimin sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun bulan kemuliaan, bulan ampunan, bulan Ramadan telah meninggalkan kita, namun demikian bukan berarti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Karena kesempatan bertobat tidaklah hanya di bulan Ramadan. Bahkan selama ajal belum sampai ke tenggorokan, kesempatan bertaubat masih terbuka lebar. Meskipun bukan berarti pula seseorang boleh menunda-nunda taubat. Bahkan semestinya kita segera melakukannya, karena kematian bisa saja datang dengan tiba-tiba dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu atau ajalnya. Maka apabila telah datang waktunya, apabila telah datang waktu matiannya, apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Dan seandainya seseorang mengetahui kapan datangnya kematian, maka sungguh harus dipahami pula bahwa taubat adalah pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa seseorang memastikan bahwa dirinya pasti akan bertaubat sebelum ajal datang menjemputnya. Kaum muslimin azakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ibadahi, yang kita sembah pada bulan Ramadan, adalah yang kita ibadahi pula di luar bulan tersebut. Begitu pula rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terputus dan terhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Maka doa yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, jangan kemudian kita tinggalkan di bulan-bulan setelahnya. Begitu pula membaca Al-Quran yang senantiasa kita khatamkan di bulan Ramadan,
maka jangan pernah kita berhenti untuk senantiasa membacanya kembali di bulan-bulan berikutnya. Kemudian ibadah puasa semestinya juga tetap kita lakukan meskipun tidak di bulan Ramadan, karena sungguh masih terlalu banyak puasa-puasa sunnah yang Nabi SAW contohkan kepada kita semua di luar bulan Ramadan. Di antara puasa sunnah yang penting untuk kita amalkan setelah Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkannya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Begitu pula salat malam adalah amalan yang semestinya tidak terhenti dengan berlalunya Ramadan, meskipun dilakukan hanya dengan beberapa rakaat saja, karena menjaga salat malam adalah salah satu sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan merupakan budaya serta kebiasaan orang-orang soleh. Semoga ketundukan dan kepatuhan senantiasa menghiasi hari-hari kita semua sebagaimana di bulan Ramadan yang lalu. Karena hakikatnya Ramadan bukan hanya sekedar urutan bulan dalam kalender Hijriah, namun dia adalah sifat. Dia adalah sifat yang hendaknya senantiasa bersemi dalam dada-dada setiap muslim dalam rupa amal-amal kebaikan kapanpun dan dimanapun dia berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.